Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, manufacture ataupun pabrik ya, ini terkenal dengan budaya yang cukup keras gitu ya, karena mungkin berhubungan dengan produksi dan juga mungkin sesuatu yang terus-menerus gitu ya, bahkan ada yang sampai 24 jam gitu, shift-shiftan dan lain sebagainya. Dan dibutuhkan seorang leader yang bisa mengelola hal itu, bisa meminimalisir kesalahan, tapi juga bisa tetap memberikan semangat. Karena kalau nggak semangat, biasanya rutinitas-rutinitas di pabrik ini akan menjadi sesuatu hal yang justru membuat kita lalai ataupun justru tidak bersemangat untuk bekerja. So, bagaimana untuk kita bisa menjadi great manufacturing leaders? Hari ini kita akan membahasnya dalam Smart Emotion dan kami ucapkan selamat pagi, selamat liburan untuk Anda, Smart listeners di hari Kamis ini. Ada yang masih leha-leha kah atau justru semangat untuk bersih-bersih rumah? Pagi hari ini kita akan belajar ataupun ngopi alias ngobrol pintar dalam Smart Emotion bersama saya Audrey Joana dan juga Pak Antoni Dia Martin. Selamat pagi Pak Antoni. Halo, selamat pagi Mbak Audrey dan juga seluruh teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Selamat pagi, selamat Kamis pagi lagi, dan salam antusias buat semuanya. Yes, salam antusias juga dari Bangkok ya Pak Antoni. Hari ini siarannya jauh banget. Iya, betul. Ini latar belakang saya ini, Oke. ini dari kota Bangkok, Aha. jadi agak jauh pada kesempatan pagi hari ini. Karena dari sejak kemarin memberikan training buat leaders dari Asia di kota Bangkok ini. Oke. Nah, hari ini topik kita cukup menarik juga bicara tentang leaders ya, tapi Ya, lebih spesifik Pak Antoni karena mungkin, terlihat ya sangat berbeda gitu bagaimana seseorang memimpin di dunia manufacture dibandingkan industri lain. So, tema kita hari ini becoming a great manufacturing leaders. Kenapa topik ini diangkat Pak Antoni? Apakah berkaitan dengan ya. topik yang Pak Antoni sharing-kan di Bangkok atau seperti apa nih? Betul. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, Smart Listener, alasan kita memilih topik ini adalah satu, karena dengan terkait dengan topik yang sebenarnya sedang saya ajarkan dan saya bagikan di dalam sebuah forum leaders dari Asia, dari perusahaan Hoya, perusahaan Lensa. Jadi mereka berkumpul di kota Bangkok ini dari berbagai negara, China, Jepang, Vietnam, Thailand, ada juga dari Indonesia, dan berbagai negara lain dari Asia berkumpul di sini, dan mereka semua adalah pimpinan-pimpinan pabrik. Bahkan beberapa di antaranya itu adalah pabrik, misalnya contoh yang di Thailand ini ada 3 pabrik, total karyawannya itu ada 5.000 orang. Jadi, Wow. yes, besar banget. Dan disinilah saya punya kesempatan untuk berbagi sharing dengan para leaders ini, bagaimana hal apa yang dibutuhkan untuk memimpin pabrik. Dan itu yang membedakan memimpin pabrik dengan memimpin di unit-unit yang lain, seperti kayak sales, kayak bagian support. Itu beda banget antara dengan memimpin pabrik ini, dan itu yang kita lakukan. Dan apa yang saya sharingkan kepada mereka itulah yang pada pagi hari ini saya ingin berbagi juga dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Oke. Wah, menarik ya, Pak Antoni, ya, Ya, karena seperti yang kita tahu juga benar kata Pak Antoni bahwa terdapat perbedaan-perbedaan. Contohnya aja ya, dari orang yang dipimpin tuh sudah banyak banget, 5.000 bahkan tadi ya, salah satu yes, perusahaan di Bangkok sendiri. Karena ya, kan banyak banget nih Pak Antoni, ketemu sama leader-leader di berbagai belahan dunia, ataupun ya, belahan Asia lah kita bilang. Ada nggak sih yes, cerita-cerita ataupun fakta unik dari negara-negara tersebut, ataupun tantangan mereka dalam, apa ya, menjadi leader? ya. Di dunia industri, manufacture, silakan. Ya, menarik, Mbak Audrey dan juga Smart Listener. Memang selama kesempatan ketika memberikan pembelajaran kepada mereka itu, kan juga punya kesempatan untuk sharing, berbagi, dengar cerita mereka, dan itulah yang biasanya saya nikmati di dalam proses pembelajaran ini. Jadi juga punya kesempatan untuk mendengarkan, untuk mendengar berbagai kisah dari mereka, apa sih sebenarnya kendala yang mereka hadapi. Dan misalnya contoh di China, pimpinan pabrik, kendala terbesar mereka adalah pertumbuhan mereka sangat luar biasa besar, Mhm. tapi itu juga membuat karyawan-karyawan jadi nggak mau stay. Karena Mmm. mereka tahu bahwa ketika mereka keluar, selalu ada pabrik lain yang akan membutuhkan mereka. Jadi turnover mereka sangat tinggi, dan itu menjadi kendala tantangan terutama pabrik-pabrik di China. Terus kalau di Filipina, ternyata banyak pabrik
yang masih dipimpin oleh baby boomer sampai sekarang. Oke. Itu pertanyaan yang muncul dari mereka adalah bagaimana caranya mereka harus menghadapi karyawan-karyawan staf di pabrik yang umumnya rata-rata milenial. Karena gap komunikasinya itu kan bisa sangat tinggi sekali. Dan itu juga menjadi kendala mereka bagaimana ternyata minat, loyalitas mereka juga berbeda. Dan itu yang terjadi di Filipina. Kalau di Jepang, tantangan mereka adalah yang sempat di-sharingkan itu adalah membuat karyawan inovatif. Karena kan sistem di Jepang itu membuat begitu teratur, orang mengikuti aturan. Saking mengikuti aturan, akhirnya kendalanya adalah gimana caranya bisa berinovasi dengan sistem yang ada. Dan itu kendala yang dihadapi oleh pabrik-pabrik yang ada di Jepang saat ini. Jadi kita bisa melihat bahwa di setiap negara ternyata tantangan-tantangan itu muncul terkait juga dengan kultur mereka gitu. Yes. Betul, betul. Dan Ya, berbeda-beda ya, Pak Antoni, sesuai dengan ya, situasi dan kondisi masing-masing. betul. Oke, tapi nanti kita akan kulik lebih lanjut gitu ya, sebenarnya apa sih yang menjadi pembeda seorang leader dengan leader manufacturer ataupun pabrik ya dengan leader lain. Anda juga boleh sharing gitu, menurut Anda bedanya apa? Atau mungkin Anda pernah punya pengalaman kerja gitu ya di dunia manufacture, Anda juga boleh sharing, kira-kira culture-nya beda nggak sih sama mungkin perusahaan-perusahaan lain gitu ya, yang mungkin beda industri seperti itu. Silakan sharing di 0812 11 12 959. Tapi belum lengkap rasanya Pak Antoni kalau di pembuka ini kita belum dengar kisah inspiratif gitu. Ada nggak Pak Antoni yang berkaitan dengan great leader manufacture? Silakan Pak Antoni. Oke, ada beberapa kisah yang sebenarnya saya ingin ceritakan kepada teman-teman smart listener pada pagi hari ini. Salah satu kisah yang menarik adalah kisahnya Jack Welch. Jadi Jack Welch yang pernah memimpin General Electric. Satu hal yang menarik dari Jack Welch itu adalah waktu ketika dia memimpin General Electric, dan satu kisah yang tidak pernah dia lupakan adalah dia cerita bagaimana dulu waktu ketika jadi insinyur, pernah satu kali dia membuat kesalahan fatal. Saking fatalnya kesalahan, itu sampai atap dari pabrik itu sampai meledak. Pada waktu itu dia pikir pimpinan pabriknya itu bakal memecat dia. Dan waktu itu dia dipanggil, udah gemetaran nih, datang ke ruangannya kepala pabrik karena benar-benar kesalahan konyol gitu. Dan dia udah siap-siap, ya udahlah, kalau memang harus bawa semua barang dan sebagainya, diusir hari itu juga. Dan benar, memang disuruh pulang. Tapi sebelum dia meninggalkan ruangan itu, si pimpinan itu bilang, hari ini saya nggak akan memecat kamu. Oh ya? Jadi saya nggak dipecat, Pak? Enggak. Kenapa saya harus memecat kamu hanya gara-gara kesalahan ini? Menurut saya ini kesalahan yang sangat-sangat berharga. Dan itu bisa jadi pembelajaranmu. Dia bilang, saya mau kamu pulang, sambil perjalanan sampai di rumah itu, saya mau kamu memikirkan dua hal. Satu, apa yang menyebabkan kenapa kejadian itu terjadi. Yang kedua adalah bagaimana caranya supaya besok-besok kejadian itu tidak terjadi lagi. Dan itu yang saya mau kamu pikirkan. Dan akhirnya dia bilang, saya bersyukur bagaimana seorang pimpinan tidak langsung kemudian menjudge kesalahan saya, tapi kemudian menantang saya untuk berpikir. Dan itu menjadi salah satu momen pembelajaran yang luar biasa buat saya. Itu ceritanya Jack Welch ketika dia bekerja di General Electric. Dia kan sendiri seorang insinyur, latar belakangnya itu kan di manufacturing gitu. Dan itu menjadikan dia sebagai salah satu pimpinan yang kemudian fokus pada solusi gitu. Ya, jadi saya merasa bahwa di pimpinan manapun sebenarnya ini nggak berlaku cuma di pabrik sih. Jadi ketika ada masalah, jangan fokus pada menyalahkan orangnya, tapi fokus pada apa sih solusi yang bisa kita kerjakan, pembelajarannya apa, terus solusinya apa. Menurut saya itu jauh lebih penting daripada terus-menerus menyalahkan gara-gara kamu, gara-gara salahmu. Itu yang penting itu. Atau salah satu kisah yang menarik juga adalah kisahnya Lego. Ya, Jorgen Fick Nutstorp itu adalah pimpinan Lego. Kita kan tahu Lego ya, yang itu dia diangkat di tahun 2004. Lego pada waktu itu, ya semua orang tahu tentang Lego. Mereka punya pabrik untuk bikin itu, untuk mainan anak-anak itu. Tapi hingga tahun 2004, ya itu pekerjaan yang sangat membosankan. Lantas kemudian Jorgen ini ketika dia memimpin, dia merasa bahwa ini perlu dibuat menjadi sesuatu yang lebih menarik, lebih menantang. Kalau enggak, lama-lama ini akan menjadi perusahaan yang sangat membosankan. Akhirnya apa yang terjadi adalah dia mengumpulkan orang-orang, termasuk orang-orang di pabrik, berpikir gimana caranya membuat Lego itu menjadi sesuatu yang lebih menarik.
Akhirnya muncul berbagai ide, kerjasama dibikin film, bikin berbagai hal, sampai bikin Legoland. Ya. Dan akhirnya kemudian membuat orang lebih excited bahwa sebenarnya mereka bukan cuma membuat kepingan-kepingan mainan anak-anak, tapi menghibur. Dan dia menciptakan sebuah revolusi. Jadi apa yang dikatakan Jordan belakangan, dia betul-betul menciptakan sebuah revolusi yang luar biasa di pabriknya Lego. Tapi dia bilang, seorang pimpinan harus terus-menerus menantang dirinya. Bukan cuma menantang karyawan, dia harus menantang dirinya untuk visinya ke depan. Dan itu membuat supaya pabriknya menjadi jauh lebih menarik dan menantang. Dan itu yang harus dipikirkan. Menarik ya, itu yang dikatakan Jordan. Oh, menarik ya dari kedua kisah. Ada Jorgen Yes. Krugerstrop dan juga Jack Welch. Nanti kita Yes. akan cari tahu juga ya Pak Antoni, sebenarnya tantangan untuk menjadi pimpinan di pabrik ataupun manufacturer tuh apa sih sebenarnya? Kenapa sih kok orang bilang tuh beda banget gitu sama industri lain? Nanti Yes. kita akan breakdown satu persatu. Begitu juga respon Anda kami tunggu pagi hari ini. Silakan di 0812 11 12 959 atau bisa ke channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listeners, kami sambung kembali perbincangan di pagi hari ini bicara tentang becoming a great leader, manufacturing leader. Yang pasti untuk Anda yang punya pengalaman ataupun mungkin juga pernah terjun gitu ya di industri manufacture juga boleh sharing pagi hari ini. Kita nantikan sekali gitu ya supaya punya perspektif berbeda. Siapa tahu Anda bisa membukakan mata orang-orang nih yang mendengarkan ataupun smart listeners yang mendengarkan. So kita balik lagi di Pak Antoni ke core-nya gitu ya. Sebenarnya tantangan untuk menjadi pemimpin di pabrik itu apa sih? Selain mungkin harus sesuai SOP lah, standar lah dan lain sebagainya. Apa Pak Antoni? Oke, jadi kalau kita perhatikan dari komentar berbagai pimpinan di pabrik, memang kita katakan pekerjaan ini agak berbeda dengan pekerjaan di sales misalnya, di bagian support, finance, accounting, ya, dan yang lain-lain. Nah, apa yang membuat pabrik berbeda? Satu, karena di pabrik itu kalau kita perhatikan tantangan pekerjaannya tuh rutin, ya nggak? Pabrik itu kan identik dengan pekerjaan yang repetitif, rutin. Jadi tidak gampang untuk menjadi antusias dan bersemangat untuk bekerja di pabrik. Ya, jadi akibatnya apa yang terjadi adalah banyak orang yang kemudian merasa bosan, kemudian ya itu tantangan pertama. Nah, yang kedua adalah malah sebaliknya. Kalau tadi itu kan rutin,
Yang kedua adalah kemudian orang terjebak di dalam comfort zone. Ya. Jadi karena terus-menerus melakukan seperti ini, ya udahlah, udah hafal. Merem aja udah bisa melakukan pekerjaan itu. Oke. Jadi menarik. Kayak kemarin itu dia bilang, salah satu peserta cerita bahwa tahu-tahu ketika aku sadar udah 20 tahun aku kerja di pabrik ini. Wow. Jadi Oke. itu jebakan kerja di pabrik ya itu. Ya. Kita udah tahu-tahu udah tua aja melakukan pekerjaan yang rutin itu aja. Terus kalau kita perhatikan tantangan berikutnya adalah milenial yang mau kerja di pabrik itu nggak banyak sekarang ini. Jadi ketika ditanya, kerja di pabrik? Dan kalaupun ada, itu nggak setia untuk bekerja di pabrik itu. Dan ini menjadi tantangan gitu. Ya, makanya kalau kita perhatikan sampai sekarang kayak kemarin di dalam forum meeting kita itu, ya forum sharing yang saya adakan di training itu, di seminar itu. Jadi yang rata-rata di pabrik dari China, Jepang, itu kan perwakilan-perwakilan itu masih banyak yang isinya baby boomer Gen X. Betul. Dan ada juga salah satu komentar yang menarik dari salah satu kontingen dari Indonesia bilang, Pak Antoni, biasanya kalau kerja di pabrik itu banyak dianggap itu karena pendidikannya kurang, atau karena memang nggak dapat kerjaan di tempat lain, baru kemudian mereka bekerja di pabrik. Dia bilang, milenial banyak yang berpikir seperti itu waktu ketika saya melakukan wawancara. Nah, entah benar atau tidak, ini kan tantangan gitu. Bagaimana milenial mau bekerja di pekerjaan seperti itu, bekerja di pabrik gitu loh. Ya, kalaupun kerja nggak lama, habis itu pindah lagi, ya. Iya. Terus kemudian tantangan juga bekerja di pabrik itu adalah karena tanggung jawabnya besar. Mhm. Jadi karena kalau kita bicara tentang prosesnya pabrik itu kan mulainya dari mencari bahan material untuk proses, kemudian prosesnya sendiri, sampai kemudian jadi, lantas kemudian quality control-nya harus dilakukan untuk memastikan hasil yang berkualitas, lantas kemudian penyimpanan dan kemudian nanti pengirimannya. Ya, untuk memastikan itu terjadi. Jadi bagian dari supply chain management-nya. Jadi ini pun sebuah challenge yang besar banget. Jadi melibatkan banyak proses dan kesalahan bisa banyak terjadi, resiko bisa banyak terjadi. Ya, jadi ini tantangan yang berikutnya. Tantangan berikutnya juga adalah pabrik itu identik seperti tadi, pabrik di China itu ribuan orang, ada yang mulai dari 700-an sampai ribuan orang. Yang saya bilang di Bangkok ini aja 5.000 orang. Ya, di Indonesia 750-an orang. Jadi benar-benar pabrik besar gitu. Jadi padat karya artinya apa? Padat masalah. Oke. Ya, ada begitu banyak orang yang ada diurus. Berarti kan resiko satu orang aja punya begitu banyak masalah. Bayangkan kalau 750 orang gitu di Indonesia. Ya. Oke. Nah, dan terus kemudian belum lagi kadang pabrik itu suka jadi kambing hitam, terutama teman-teman dari sales. Nah, ini tantangan juga buat teman-teman sales yang mendengarkan obrolan kita pada pagi hari ini. Karena biasanya ketika jualan nggak bagus ya disalahkan, itu gara-gara pabrik sih, hasilnya barangnya kayak begitu kualitasnya. Gimana kita bisa jualan? Atau misalnya contoh, pabrik itu hasilnya itu lambat banget. Sementara customer kita itu butuhnya cepat. Lah iyalah, makanya kenapa kita susah untuk jualan, habis prosesnya lambat banget sih. Akhirnya ujung-ujungnya disalahkan adalah orang pabrik. Nah, ini yang sebenarnya banyak diceritakan sebagai kendala dari pimpinan di pabrik sih sebenarnya. Oke, tapi aku tadi tertarik sama poin yang ketiga, Pak Antoni ya, Yes. milenial. Karena memang kalau dilihat, milenial dan Gen Z emang Ya, sekarang tuh lebih suka ke industri yang kreatif gitu ya, betul. ataupun ya Startup. Yes, e-commerce gitu ya. betul, Karena mungkin betul. dunia digital yang sekarang, borderless gitu, kita bisa lihat gambarannya karena mungkin lebih seru dan lain sebagainya. Ya. Tapi, kenapa sih Pak Antoni ada risetkah atau mungkin Pak Antoni lihat juga secara keseluruhan, kenapa sih millennials tuh mungkin, kurang tertarik gitu ya sama dunia, pabrik ataupun manufacture Ya. ini, Pak Antoni? Ya, jadi ada beberapa hal seperti yang saya bilang tadi. Pertama-tama adalah karena milenial cenderung gampang bosan kan. Ya, Oke. jadi mereka merasa bayangkan harus bekerja di satu bagian terus-menerus seperti ini. Dan nggak ada kerjaan yang lain lagi. Jadi kerjaannya rutin seperti itu. Jadi lama-lama merasa bahwa misalnya contoh kalau mereka di pengecatan, berarti kan juga cuma ngecat, misalnya pengelasan, berarti di ngelas, las. Dan itu
membuat mereka merasa bahwa itu bosan gitu. Mhm. Dan ini alasan yang pertama kenapa nggak minat kerja. Malas lah kerja di pabrik, bosen gitu. Ya. Atau yang kedua, biasanya kita harus akui, hanya orang-orang dengan kepribadian tertentu yang cocok dan bisa bekerja di pabrik. Jadi kalau kita perhatikan, salah satu alasan kenapa nggak semua orang bisa bekerja di pabrik. Kalau orang yang terlalu ekstrovert, mungkin akan sangat menyiksa buat Ya, mereka untuk bekerja di pabrik, iya dong. betul. Enggak, nggak bisa, Jadi mesin kan nggak soalnya. bisa ngurusin kebanyakan orang, Iya, kan mengurusannya dengan mesin. Nah, betul. ya. Belum lagi kalau tipikal kepribadiannya termasuk yang nggak teliti. Mmm, Ya kan kalau di pabrik itu kan betul-betul ketelitian luar biasa. Nah, jadi boleh dikatakan pabrik itu juga cocok untuk kepribadian tertentu. Terus kalau kerja di pabrik itu kan berarti banyak aturannya kan, ya, SOP ikuti lah standar. prosedur, benar. Kadang kayak seperti kemarin itu saya di Batam ketika memberikan pelajaran untuk para leaders, itu juga dari berbagai negara di galangan kapal di Valiance yang ada di Batam. Mhm. Turun aja itu udah harus menggunakan helm, harus Oke. menggunakan baju pengaman, dan itu bagian dari proses. Kalau nggak boleh turun. Oh. Nah, bayangkan. Terus ketika berjalan itu ada lines-nya, sudah ada garis-garis di mana kita harus berdiri. Jadi aturan. Dan buat para milenial yang bayangkan, yang sebenarnya kreatif, nggak mau diatur, itu bakal jadi masalah buat mereka. Ya, Bang. Ya. oke. Terus Ah nggak terlalu banyak bisa berinteraksi, kebanyakan interaksinya kan dengan mesin gitu. betul. Yes, ini ya berarti ya yang menjadi tantangan kenapa millennials tuh belum tertarik mungkin ya Pak Antoni ya. Tapi Ya, kalau kalau hal-hal yang menarik dari apa ya, bekerja sebagai, karyawan di pabrik ataupun leader, eee, pabrik itu sebenarnya apa Pak Antoni? ya, Yang mungkin Pak Antoni lihat? ya. Gini sih, sebenarnya kalau kita katakan, kalau kita bicara tentang apa sih sebenarnya nilai-nilai dari di pabrik itu, ya, kita bilang sebenarnya nggak harus sih sebenarnya mispersepsi seperti itu terjadi, Mbak Audrey. Mmm, Ya, meskipun dikatakan memang milenial merasa bahwa nggak menantang lah kerja di bagian di pabrik itu, ya ngerjain cuma itu aja, nggak ada urusan yang lain, makanya dirasakan nggak menantang. Jadi sebenarnya apa sih menariknya bekerja di pabrik? Pertama-tama adalah menghindari berbagai mitos yang salah, yang sebenarnya nggak benar tentang pabrik itu. Misalnya bahwa pabrik itu membosankan. Nggak juga ternyata. Karena di pabrik itu, kalau kita perhatikan waktu ketika tahun 95, ketika saya di Astra itu kan punya pabrik Daihatsu, Toyota, Honda. Kalau kita perhatikan, ada kok kesempatan buat teman-teman di pabrik untuk melakukan improvement, mhm. untuk perbaikan. Jadi nggak selalu harus membosankan. Membosankan itu kalau pikiran kita mengatakan bahwa itu membosankan. Ya, oke. Tapi buat orang yang bisa enjoy dan melihat sisi-sisi baiknya, selalu ada kesempatan buat kita untuk improve. Bagaimana meningkatkan hasil, bagaimana cara kerja, proses ini bisa dibuat menjadi lebih efisien, bagaimana bisa diproses ini bisa menjadi lebih baik. Itu sebenarnya sesuatu yang menantang sebenarnya. Ya. Kemudian ya sebenarnya di pabrik karena berinteraksi dengan banyak orang juga punya kesempatan sisi baiknya itu kan sebenarnya jadi mengenal banyak karakter orang yang berbeda-beda. Oke. Ya. Dan kalau kita perhatikan tokoh besar seperti kayak Elon Musk dan sebagainya itu kan latar belakangnya pabrik gitu. Karena ternyata banyak loh perusahaan-perusahaan manufacturer yang pimpinan presidir CEO orang tertinggi di organisasi itu latar belakang judulnya adalah pabrik. Oke. Karena lebih mengerti prosesnya gitu. Itu sih sebenarnya berbagai hal yang sebenarnya kita bisa katakan tentang apa sih sisi senangnya dari bekerja di pabrik itu sih sebenarnya. Yes, karena pasti dari pabrik juga belajar kedisiplinan, ketelitian, banyaklah unsur-unsur yang juga positif ya. Yang Betul, betul. yang Dan mungkin saya merasa gini, karakter karakter leader yang bekerja di pabrik itu memang agak sedikit berbeda dengan karakter misalnya sales gitu. Mereka punya kecenderungan lebih tertib, cara mhm, berpikirnya sistematis, nggak loncat-loncat. Biasanya kalau saya ketemu sama teman-teman sales gitu, saya sendiri ya lebih banyak berkecimpung di latar belakang sales gitu. Kadang-kadang kita suka meloncat-loncat, betul. ya bosan, nggak gigih untuk melakukan sesuatu. Makanya saya bilang, bagaimana kita salut dengan mereka betul-betul bisa bertahun-tahun bekerja di pabrik, punya ketekunan yang luar biasa, nggak mudah. Dan mereka biasanya lebih
sistematik, anteng. Kayak kemarin itu ketika kita seminar itu keren banget gitu. Memang nggak heboh seperti orang sales gitu. Yes. Dan kita udah bisa expect sih kalau kita memberikan seminar untuk teman-teman pabrik itu biasanya lebih anteng, mereka lebih sopan. Oke. Kalau mau ngomong itu minta izin, lebih tertib, lebih teratur kalau bicara sesuatu. Tapi mereka bisa ekspresif gitu dan ngomong itu tertata. Kalau sales itu kan kadang-kadang heboh gitu. Salah ya. Kadang-kadang biasa teman-teman as a sales gitu. Kadang-kadang biasanya kalau orang sales itu kadang-kadang asal jeplak gitu. Kadang-kadang nggak ada esensinya gitu. Tapi kalau orang pabrik ngomong itu biasanya jelas terarah. Itu yang saya salut dengan luar biasa dengan teman-teman pabrik sebenarnya. Oke, nanti juga kita akan cari tahu Pak Antoni sebenarnya hubungannya EQ gitu ya sama memimpin di industri pabrik tuh seperti Ya, apa gitu ya. Emang dibutuhkan nggak sih EQ ini gitu atau justru yes. ya mungkin, tidak terlalu dibutuhkan. Tenang, kita Iya. akan bahas setelah yang satu ini, Anda juga masih boleh berkomentar kira-kira apa sih bedanya pemimpin, pabrik gitu ya, dengan, pemimpin di industri-industri lain ataupun di sektor lain. Yes. Silakan boleh komentar di 0812 11 12 959 atau bisa juga menggunakan live chat YouTube kami. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Baik, Solisarius, kembali dalam Smart Emotion. Sudah ada beberapa WA yang masuk, Pak Antoni. Mungkin aku baca dulu ya beberapa yang Yes. Oke, please. masuk yang mengatakan pembeda pemimpin di pabrik dan juga industri lain. Ini kita ke Ibu Dian di Jakarta Timur. Pagi Pak Antoni. Hai, selamat pagi. Morning. Jadi ingat 7 tahun lalu saya sempat kerja di industri manufacture dan melihat walaupun tidak terjun langsung ke pabrik karena saya di finance gitu ya, tapi melihat leader-leader manufacturer biasanya cukup keras gitu ya, dan juga butuh EQ yang cukup tinggi karena jangan sampai tuh emosinya terbawa ketika bekerja seperti itu. Itu satu dari Ibu Dian. Selanjutnya kita ke Bapak Andi ya. Pak Andi di Karawang. Selamat pagi Pak Andi. Wow, Saya oke. kebetulan Pesannya pabrik. Yes. betul, saya kebetulan kerja di pabrik, Pak. Ya. Kelebihan pemimpin pabrik gajinya oke banget katanya gitu ya. Dan tapi tantangannya cukup besar karena harus memegang tanggung jawab yang besar dan
tim yang dipegang pun tidak sedikit ya. Begitu juga Yes. harus mengelola banyak orang yang beda karakter dan juga beda dari sisi ilmunya seperti itu. Yes. So, gimana Pak Antoni? Komentar dari Pak Andi dan juga Ibu Dian pagi hari Ya, ini. thank you untuk Budian dan juga untuk Pak Andi komentarnya pada pagi hari ini. Saya merasa bahwa ya karena mereka latar belakangnya manufacturer, make sense komentar-komentarnya. Saya cuma ingin mengatakan terima kasih. Selain terima kasih juga bahwa sekali lagi saya cuma ingin menggarisbawahi buat smart listener yang pada pagi hari ini mendengarkan kita, teman-teman milenials yang mungkin masih punya salah persepsi yang Yes. nanti kalau saya kerja saya nggak mau kerja di pabrik deh. Salah gitu. Seringkali mispersepsi itu muncul. Mispersepsi bahwa kerja di pabrik itu membosankan. Seperti yang saya bilang, nggak selalu harus membosankan. Membosankan itu kan pikiran kita sebenarnya. Kita yang merasa bosan. Karena kalau kita bertanya kepada mereka kok bisa 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun bekerja di pabrik, mereka merasa enggak. Banyak hal kok. Setiap kali datang ke pabrik itu ada tantangan baru. Bagaimana caranya membuat improvement. Jadi mereka tetap melihat sesuatu yang baru, improvement bisa dilakukan. Bahwa seperti tadi dikatakan memang sih tanggung jawabnya besar di pimpinan pabrik, tapi betul ya pabrik sebagai kepala pabrik biasanya gajinya juga lumayan Salary ya. besar. Iya. Insentifnya Apalagi juga kalau besar. internasional ya Pak Antoni. Betul, ya mereka betul-betul luar biasa kalau bicara dari sisi insentif dan sebagainya, karena betul-betul mereka sangat dihargai, ya bisa sampai pada posisi itu betul-betul luar biasa gitu, ya. Nah, kalau kita bicara tentang tanggung jawab, ya namanya semua pekerjaan pasti ada tanggung jawabnya, Ya. ya. Jadi nggak bisa mau kerja sales tak punya tanggung jawab, bagian support juga punya tanggung jawab, ya pabrik juga punya tanggung jawab. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus jadi permasalahkan gitu. Kemudian kerjanya di bagian-bagian itu aja. Iya sih pada saat tertentu yang memang kerjanya bagian itu. Tapi kalau misalnya kita merasa bahwa kayaknya aku udah cukup menguasai, mau pindah ke bagian di pabrik lain, bisa kok gitu. Ya, jadi sebenarnya tinggal kita memilih. Sebenarnya pabrik itu memungkinkan. Terus kalau dikatakan, kalau di pabrik itu kan sampai kebanyakan kan interaksinya sama mesin. Apalagi kalau menggunakan mesin. Iya sih, tapi kalau kita tanya, Mbak Audrey, mereka yang bekerja di komputer kan sebenarnya juga dengan mesin sebenarnya. Betul. Sama aja sebenarnya ya. Tapi bentuknya aja yang beda. Nah, cuman ya itu. Artinya gini, ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa interaksinya dengan mesin, yaitu tinggal bagaimana kita merasakan, bagaimana kita tetap menyemangati kita dengan pekerjaan itu. Jadi sebenarnya ini banyak mispersepsi yang salah mengenai pekerjaan di pabrik itu nggak menyenangkan, membosankan gitu. Ya. Jadi menurut saya itu lebih kepada kendala dalam diri kita yang merasa itu sesuatu yang membosankan sih. Oke. Tapi terima kasih untuk Budian dan juga untuk Mbak Andi tadi yang berkomentar. Thank you Nanti banget. kita baca lagi ya Pak Antoni ya, karena Yes, sudah masuk beberapa. sure. Tapi tadi bicara tentang kebosanan gitu ya, mungkin Ya. leader juga harus menyadari gitu ya, bahwa ada indikasi yaitu kebosanan, rutinitas dan lain sebagainya. So dibutuhkan juga EQ ya Pak Antoni. Yes. Gimana Oh, untuk banget. mengcombine EQ ini untuk kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tadi sudah disebutkan? Nah, berita baiknya adalah ketika saya sharing dan memberikan inspirasi saya dengan para leaders dari Asia ini, sebenarnya rata-rata sepakat dan memahami betapa pentingnya EQ itu. Terutama ada kontingen dari Filipina gitu, cerita panjang lebar, kontingen dari China juga gitu, rombongan dari China juga cerita gitu leadersnya mereka tentang bagaimana konsep EQ ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk pabrik mereka gitu. Ya, tentang kecerdasan emosional ini. Artinya gini, kalau kita melihat dari sisi kecerdasan emosi buat para pimpinan di pabrik apa aja. Pertama-tama itu adalah soal antusiasme. Dan bagaimana memberikan antusiasme dan semangat ini, membagikan passionnya ini. Ya, misalnya contoh kalau kita belajar dari banyak pimpinan yang luar biasa itu kan bagaimana mereka bisa membagikan passion mereka, semangat mereka. Kayak misalnya Elon Musk. Itu sampai bisa keliling sampai kita begitu menikmati di pabrik mobilnya itu dan dicerita betapa sering dia keliling-keliling hanya untuk dan dia sendiri enjoy dan dia membagikan semangatnya, spiritnya untuk karyawannya tentang apa yang mereka kerjakan sehingga karyawannya bersemangat. Ya lepas dari kepribadian Elon Musk yang secara verbal dia memang bukan orang yang verbalnya luar biasa gitu dibandingkan dengan beberapa pimpinan yang lain. Tapi dia membagikan semangatnya itu dengan luar biasa dan itu yang saya merasa bahwa
Itu butuh sisi kecerdasan emosional loh, yang mengajak tim ngomong, tahu nggak? Salah satu alasan yang luar biasa di pekerjaanmu adalah itu. Jadi membagikan bara api semangat ini kepada timnya. Ya, Mhm. ini yang pertama. Oke. Yang kedua, sebagai pimpinan itu juga harus menghandle kan beragam sifat yang berbeda seperti tadi Mbak Audrey. Di Ya, pabrik 750 berarti 750 kepribadian. betul. Ya kan, betul-betul dibutuhkan kemampuan yang luar biasa. Oh, dengan yang ini saya harus menyikapi dengan seperti ini, yang ini saya harus menyikapi seperti ini. Kan itu kan butuh kemampuan beradaptasi yang luar biasa dengan berbagai tipe kepribadian. Ya. Oh, kalau EQ-nya nggak jalan, coba. Nggak, pokoknya kamu masih ikuti aturan saya. Kan susah gitu. Ya. Nah, terus di sisi lain juga adalah, nah, untuk para leaders, kenapa EQ itu penting? Karena dia harus menyemangati dirinya. Stres, kan pekerjaan rutin dan sebagainya lama-lama stres. Betul. Dan dia bisa menyemangati dirinya. Dan juga bagaimana dia bisa menyemangati buat orang lain. Karena kerjanya kan repetitif. Ngulang lagi, lama-lama stres kan melakukan seperti itu. Ya, tapi bagaimana di dalam pekerjaan yang rutin itu, cara berpikir dia bisa membuat dia tetap bisa enjoy. Dan kemudian dengan rasa enjoy itu, dia bisa menyemangati juga seperti tadi. Memberikan spiritnya juga dengan timnya. Sehingga timnya juga bisa bekerja dengan enjoy. Dan luar biasa, saya melihat beberapa pabrik itu, meskipun kita berpikir bahwa oh itu pasti repetitif dan membosankan. Tapi ada beberapa pabrik dengan leaders yang bagus, itu mereka bisa enjoy, fun, kadang-kadang bisa bercandaan gitu Ya. di sela-sela ketika mereka melakukan pekerjaan, Mbak Audrey. Ya, Aha, aha. luar biasa. Yes, jadi Ya, cukup banyak ya poin-poin yang mungkin bisa dilakukan seperti itu. Karena ini yes, ada juga sharing nih Pak Antoni. yes. Apa Eee, dong? ini dari Bu Tari di Oke, Banjarmasin, Pak yes. Antoni. Mm-mm. Saya kebetulan juga kerja di industri, manufacture ya, Ya. tapi hal yang membuat saya tetap nyaman selama 9 tahun katanya, Mhm. karena Oke, banyak kegiatan-kegiatan juga yang diinisiasikan oleh leader-nya gitu ya. oke, Seperti yes. ada klub-klub tenis, terus juga ada hobi lah ya, ditekankan lebih ke hobi, sehingga kita juga punya bonding yang kuat dan, Oke. punya sense of belonging yang cukup tinggi. Ini gimana Pak Mhm. Antoni dengan sisi-sisi lain di luar pekerjaan ya, supaya tidak bosan tadi. Iya, betul. Jadi harus bisa menghibur diri sendiri. Oke. Terima kasih, Bu Tari. Karena ini penting banget. Karena ya itu, memang dari sisi pekerjaannya repetitif, tapi tidak mengurangi semangat kita. Sebenarnya kita bisa memberikan berbagai inisiatif, acara di luar itu juga bisa kan. Dan saya melihat malah bonding di antara teman-teman pabrik itu malah luar biasa loh. Banget ya, Karena mungkin mereka ketemu lagi, akhirnya kemudian ketika dibikin klub gitu, ketemu untuk acara yang berbeda, bonding mereka tuh biasanya kuat banget. Klub mhm. sepak bola dari pabrik, kemudian banyak gitu. Ketika olahraga, biasanya pabrik itu malah lebih bersemangat gitu. Dan Yes, biasanya bahkan mungkin juara. ada lomba-lomba internal dan lain Nah, sebagainya ya. ya biasanya tim pabrik menang. Yes, Yes, karena benar. bonding-nya lebih kuat, seperti itu ya. Oke, Betul. satu lagi pertanyaan Pak Antoni, nanti kita akan Yes. jawab setelah yang satu ini ya. Ini Ya, kita ke Jakarta Selatan. oke. Selamat pagi untuk Bapak Burhanuddin, izin Yes. bertanya Pak Ya, Antoni. ya, Saya dulu sempat kerja di, manufacture ya, selama kurang lebih 2 3 tahun dan anak saya kebetulan jurusan teknik. Tapi, saya mendorong dia untuk kerja di manufacture gitu. ya, Cuman melihat mentalnya gitu ya, mental anak zaman sekarang yang katanya kan ada strawberry generation ya, apakah ya. sanggup gitu untuk bekerja di industri tersebut? Nanti kita akan bahas Pak Antoni ya, Oke. bagaimana tantangannya gitu untuk mereka beradaptasi juga dengan situasi dan lingkungan yang baru, yang mungkin, ya sangat-sangat apa ya, SOP dan standar dan bahkan, berulang-ulang gitu, rutinitas yang berulang. Kita akan jeda saat, listeners tetaplah bersama kami dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan.
menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Baik, listeners, masuk ke sesi terakhir. Nggak kerasa ya, kita ngomongin Cepet banget. Iya. manufacturing leaders dengan sangat-sangat cepat, tapi yang pasti semoga ini bisa menjadi insight dan membuka mata Anda bahwa ternyata ada sisi lain di balik industri yang ini kalau di Indonesia tuh kan cukup banyak banget ya industri manufacture ya Pak Antoni ya. Yang Yes. pasti ini juga menjadi lahan nih, lahan pekerjaan untuk generasi Z ataupun millennials. Seperti pertanyaan dari Pak Burhanuddin yang menginginkan anaknya tuh kerja di manufacture tapi ragu juga nih dengan mental anak-anak zaman now yang katanya kan ada strawberry generation nih Pak Antoni. Apakah anak-anak zaman sekarang nih bisa sanggup gitu untuk bekerja dengan mungkin pressure yang cukup tinggi dan juga pastinya tantangan yang cukup besar di industri pabrik. Silakan Pak Antoni. Ya, saya itu termasuk percaya Mbak Audrey bahwa sebenarnya kadang kita yang terlalu khawatir. Tapi Oke. pada saat ketika orang berada dalam situasi itu, orang itu nggak selembek seperti Itu. itu. Gitu. Ya, jadi sebenarnya untuk Pak Burhanuddin, buat saya adalah gak apa-apa, dorong, coba dulu. Kadang kalau kita nggak nyemplungkan dia ke situasi manufacturing, ketika menghadapi tantangan masalah, kita nggak pernah tahu seberapa kuatnya dia. Dan di sisi lain itu juga akan jadi pembelajaran buat dia sih. Even kalau seandainya dia gagal dan kemudian tidak terlalu berhasil, itu akan jadi pembelajaran tersendiri buat dia gitu. Jadi Pak Burhanuddin nggak usah terlalu khawatir dulu, cemplungin dulu, biar dapat pembelajaran. Oh, bagus juga sebagai seorang bapak, Anda bisa menemani dia untuk belajar juga ngisi gitu. Ya, nah itu saran saya untuk Pak Burhanuddin, Pak Burhanuddin ya. Oke. Yes. Yes, terima kasih Pak Burhanuddin sudah Yes. sharing pagi hari ini. Satu Ya. lagi Pak Antoni sebelum kita mungkin ke tips gitu ya, Ya. supaya bisa menjadi great leader, manufacturing leader. Ini Ya. kita ini masih 26 tahun ya. Mm-mm. Oke, ini dari Bapak Mian. Oke. Mas Mian mungkin ya 26 tahun ya. Yes. Pagi Pak Antoni, terima kasih sudah membahas topik ini karena Ya. saya juga bekerja di industri manufaktur setelah tamat kuliah dan Oke. masih sangat nyaman katanya gitu ya. Karena jujur dan tidak dipungkiri industri ini membentuk karakter saya untuk lebih tangguh gitu ya dan juga lebih berani menghadapi resiko karena resiko kerja di pabrik itu cukup besar dan kita pun harus siap dengan segala resiko yang ada di depan dan juga harus detail mengingatkan satu sama lain gitu ya dan juga benar bonding karena biasanya kami kerja shift-shiftan jadi kadang suka tukar-tukeran gitu kalau ada kegiatan dan lain sebagainya. Silakan Pak Antoni. Ya, saya merasa saya nggak berkomentar terlalu banyak, tapi saya pikir ini sharing yang menarik dan semoga ini juga jadi semakin menguatkan karena benar jarang banget pabrik itu seringkali dilupakan
Itu tantangannya. Jadi ketika hasil jualan bagus, pabrik dilupakan, nggak dianggap, Sales ya dipikir ya. nggak dapat penting, sales yang dapat nama. Tapi Iya. ketika ada masalah, ini kenapa sih produknya, dan kemudian pabrik disalahkan. Ya, jadi makanya ini juga butuh, makanya bagian dari EQ juga kan, tetap Mhm. bersemangat itu karena sering dilupakan. Ya, kalau ada masalah baru dicari. Iya Ya, lagi ditambah memang harus bekerja sama dengan banyak bagian kan. Mulai betul. dari supplier, pembelian, proses, quality, gudang, pengiriman, termasuk juga dengan sales, support. Wah, itu benar-benar luar biasa. Pabrik itu komplit, dia harus bekerja sama dengan banyak bagian gitu. Makanya butuh kecerdasan emosional juga, ya. Iya. Dan juga mungkin butuh mindset untuk merasa bahwa produk yang mereka buat dengan tangan mereka itu yang akan sampai ke customer ya. Justru kita Persis, membantu gitu ya untuk betul. customer. Gimana tuh Ya. Bantu? Ya, nah itu sebabnya kenapa pada pagi hari ini izinkan sebelum kita mengakhiri Yes. topik obrolan kita tentang pabrik ini, pemimpin para pabrik yang luar biasa ini, saya sebenarnya ingin memberikan bagian terakhir tips, dan ini juga menjadi inti sebenarnya yang saya sharingkan dan saya bagikan dalam seminar saya. Mhm, Jadi oke. ini menjadi catatan penting pada pagi hari ini, dan kemarin pada waktu ketika saya sharing di dalam forum tersebut, saya memberi istilah, saya singkat dengan kata leaders. Leaders. Jadi pemimpin-pemimpin, yes. Untuk memberikan sebuah gambaran bagaimana seorang pabrik pemimpinnya, apa yang harus dibutuhkan dan apa saja yang dia butuhkan untuk bisa memimpin pabriknya dengan baik, Mhm. ya. Jadi yang pertama-tama kan leaders, kata Leaders gitu, ya, leaders. L yang pertama itu adalah lean in with change. Lean Oke. in with change itu lean in. Kata lean in itu artinya apa? Kita gigih, kita beradaptasi dengan cepat dengan perubahan yang terjadi. Dan ini kendala banget karena perubahan, tiga hal perubahan yang biasanya terjadi di pabrik itu adalah satu, prosesnya tiba-tiba diubah, dua, cara kerjanya kemudian diubah gitu, ya, dan kemudian yang ketiga adalah ketika orang atau kemampuannya berubah gitu, ya. Dan ketiga hal inilah yang kadang menjadi tantangan buat kepala di pabrik untuk betul-betul bisa beradaptasi dengan cepat dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Belum lagi kalau pasar kebutuhannya berubah. Jadi Mhm. benar-benar harus lean in. Lean itu berarti kita betul-betul gigih dan bisa-bisa sukses dalam perubahan-perubahan itu. Itu yang pertama sebagai leader. Dan yang kedua adalah si pimpinan sendiri, itu apa? Enjoy the process. Mhm. Jadi dia sendiri harus bisa menikmati apa yang sebenarnya dia kerjakan. Dan dia sendiri harus belajar. Jangan sampai merasa kemudian dia tersendiri terjebak di dalam rutinitas. Jadi terus-menerus yang selalu kita jadikan bercandaan. Kerja 30 tahun, tapi sebenarnya kerja setahun yang diulang 30 kali. Oke. Dan itu yang harus dihindari. Jadi enjoy the process. Dia harus belajar gitu, ya. Saking enjoy the process-nya itu kadang-kadang banyak pimpinan yang sebenarnya sangat terlibat di dalam pabriknya sendiri. Misalnya kalau cerita Thomas Alva Edison, dia itu sampai punya tempat tidur di lab-nya di mana dia bekerja. Dan Elon Musk itu punya sofa khusus di mana dia dekat dengan teman-teman pabrik dan dia bisa tidur di sana. Bayangkan, ya, Oke. saking mereka enjoy prosesnya itu sendiri. Jadi itu memberikan semangat juga kepada tim kan gitu, kehadiran mereka. Enjoy the process. Kemudian leaders kan, A itu apa? Alert untuk ini, alert to balance EQ and IQ. Oke. Ya, jadi alert to balance IQ EQ. Jadi betul-betul sekali lagi kalau kita bicara tentang pimpinan di pabrik, lama-lama bukan lagi bicara tentang teknis. Kayak Betul. seperti sharing dari teman-teman leaders di Filipina, seperti yang saya sempat ceritakan tadi. Ya, mereka cerita gitu bahwa betul sampai pada titik tertentu dibutuhkan teknikal, tapi ketika kita memimpin pabrik dengan jumlah orang semakin banyak, bukan lagi IQ-nya. Mereka itu orang-orang yang kemampuan kerjanya luar biasa. Nggak usah lagi kadang-kadang kasih tahu mereka. Tapi lebih kepada dia bilang, fungsi saya di pabrik. Dia cerita loh. Ya, itu kota jaraknya kurang lebih dia cerita itu sekitar 1,5 jam dari kota Manila. Dia Oke. bilang, apa yang saya lakukan dengan mereka itu adalah saya tanya, saya sentuh mereka, tepuk pundak mereka, gimana keluarga, kamu tinggalnya di mana, aslinya dari mana, dan buat mereka itu sesuatu yang luar biasa loh, dia bilang. Dan itu yang saya lakukan di pabrik, dia bilang. Ya. Jadi alert, balance, IQ, dan EQ. Nah, Mhm. berikutnya adalah D. D itu apa? Do, create momentum.
Karena gini, apa yang dimaksud dengan do create momentum? Do create momentum artinya menciptakan momentum-momentum terus-menerus. Momentum itu artinya ledakan, momentum itu artinya perubahan, momentum itu artinya semacam pukulan, supaya orang tidak terus-menerus terbuai di dalam zona nyaman mereka. Nah, ini cerita yang menarik pada waktu ketika Jack Welch kan diceritakan akhirnya dia memimpin di GE. Iya. Dan salah satu hal yang dia sadari adalah ini orang-orang yang bekerja di pabriknya GE itu udah terbuai di dalam zona nyaman. Perusahaan mereka udah bagus dan merasa bahwa enggak, kita udah masuk dalam 100 besar di perusahaan dunia kok. Tapi ketika dia masuk, dia merasa enggak, kalau terlalu terbuai dengan hal itu, lama-lama kita makin ketinggalan. Dan hal yang dia lakukan adalah menggoncang. Salah satu statementnya adalah kalau perusahaan kita nggak nomor 1, nggak nomor 2, kita akan tutup. Awalnya dibenci, tapi akhirnya orang appreciate gitu, bahwa ternyata apa yang dilakukan itu punya dampak yang luar biasa. Nah, sebagai pabrik kadang-kadang kita harus create momentum. Kadang-kadang harus ini. Bisa nggak ini percepat? Bisa nggak proses ini dihilangkan? Bagaimana caranya lebih efisien? Nah, itu bagian create momentum. Kemudian berikutnya adalah itu apa? Enabling your team. Sering di pabrik, apalagi pabrik di Asia itu sangat paternalistik banget, bergantung kepada bosnya. Bos bilang apa, bos pabrik bilang apa, ya udah follow gitu. Nah, akhirnya kemudian lama-kelamaan orang jadi nggak kreatif. Nah, kasus seperti ini terjadi salah satunya di beberapa pabrik di Jepang ngalami situasi seperti itu. Orang follow. Nah, tapi kemudian tantangan mereka adalah berinovasi jadi challenging gitu. Nah, sehingga jadi pasif, staff jadi pasif gitu. Jadi bagaimana membuat tim diberdayakan bahwa enggak, dalam hal seperti ini kamu punya kesempatan untuk mengambil keputusan. Selama dalam area seperti ini, kamu bisa mengambil keputusan kok. Nah, bagaimana enabling the team-nya? Ya, membuat timnya diberdayakan merasa bahwa oke, bisa kok aku bisa mengambil keputusan untuk itu dan nggak dipersalahkan gitu. Ya. Nah, terus yang berikutnya adalah R. R itu adalah seorang kepala pabrik, tantangannya adalah recruit new leaders. Karena, nah ini tantangan sekarang ini, Mbak Audrey, kalau kita perhatikan seperti yang saya bilang, ternyata bukan cuma di Indonesia, pabrik-pabrik di Indonesia, pabrik di luar negeri, terutama di Asia, isinya masih baby boomer dan Gen X. Kebayang nggak sih? Ini kan usia-usia uzur, udah mulai uzur. Gen X, kalau gue Gen X masih lama lah ya, tapi banyak baby boomer. Betul, Pak Tony. Baby boomer, isinya baby boomer, dan mereka cerita, saya harusnya udah pensiun gitu, masih diberdayakan di pabrik itu. Artinya apa? Bagaimana dengan suksesinya? Makanya penting recreate new leaders. Jadi ciptakan pemimpin-pemimpin baru yang sebenarnya waktu ketika mereka turun, itu ada orang yang bisa menggantikan mereka. Nah, ini tantangan, recreate new leaders. Nah, yang terakhir yang juga sangat penting adalah S. S itu apa? Share your passion and your noble goal. Share your passion and your noble goal. Jadi membagikan semangat passionnya si leader itu dan juga tujuan mulia dari pabrik itu. Ya, nah kalau kita katakan tuh begini, seseorang ketika sampai kepala pabrik pasti dia udah punya bara apinya dong. Yes, Ya, pasti. tapi persoalannya adalah bagaimana membagikan bara api ini untuk timnya. Dan bagaimana membuat timnya bisa merasakan bahwa apa yang kita lakukan ini luar biasa. Nah, dalam hal ini, smart leader, Anda perlu belajar dari Steve Jobs. Kan itu Steve Jobs itu luar biasa, Mbak Audrey. Steve Jobs itu terkenal sebagai orang yang sangat-sangat peduli, mulai dari proses awal sampai akhir. Jadi mulai dari bagian materialnya masuk di pabrik, dia akan mengurus itu, sampai kalau kita perhatikan, penjualannya ada diurusin. Itulah Steve Jobs. Makanya sampai sekarang sistem ini masih tetap dipertahankan. Itu sebenarnya gayanya Steve Jobs. Dan Steve Jobs itu pernah mengatakan begini kepada teman-teman pabrik. Dia bilang begini, satu kalimat yang saya pikir menginspirasi buat kita. Dia bilang, ketika aku berjalan di pabrik, dan yang aku lihat itu adalah barang-barang yang akan dipakai oleh orang untuk mengubah dunia. Dengan laptopnya, dengan ini, dan itu barang akan dipakai orang untuk mengubah dunia. Maka barang yang kita ciptakan itu pun harus revolusioner. Ya. Dan aku memastikan semua orang di Apple itu share dan berbagi soal visi saya ini. Keren ya? Iya. Membuat bagaimana dia merasa bahwa setiap jalan ke pabrik seperti tadi yang Mbak Audrey juga bilang kan, dia tidak melihat itu sebagai produk laptop,
produk iPod dan sebagainya. Tapi ini adalah barang-barang yang akan merevolusi orang-orang yang akan merevolusi dunia. Kebayang nggak sih gitu? Mhm. Dan Yes. itu yang dibagikan. Artinya makanya kita katakan bagian terakhir adalah share your passion and your noble goal. Dan ketujuh hal inilah yang sebenarnya kita katakan penting buat kepala pabrik. Karena kalau kita bicara pabrik tentang pimpinan pabrik itu bukan lagi teknikal mereka udah bisa. Betul. Ini lebih kepada aspek-aspek kemanusiaan ini, pekerjaan ini yang kalau bisa dibagian kepada tim, wow, hasilnya bisa luar biasa. Yes, yang pasti, untuk Anda para leader, sudah bisa menerapkan, ke-7 poin ini gitu ya, dan sehingga apa yang dihasilkan, apa yang, apa ya, dibuat dari pabrik itu juga bisa sampai ke customer dengan, apa ya, manfaat yang sangat-sangat luar biasa seperti yang Steve Betul. Jobs rasakan, seperti Ya. itu. So, thank you Pak Antoni sudah jauh-jauh Dan Mbak menyempatkan Audrey, sekarang. satu hal lagi kalau Oh iya, boleh, saya ingin men-sharingkan, of course, oh iya, untuk teman-teman yang bertanya juga, next, saya bisa sampai ke Bangkok, bisa sharing berbagi, ya, saya ingat itu sampai sebenarnya ini dikonteskan dari trainer dari berbagai negara. ya, Akhirnya kemudian Indonesia dipilih untuk membagikan. Saya merasa bangga. Nah, saya mau bertanya kepada teman-teman yang tertarik, ingin jadi trainer yang bisa mengajar sampai ke berbagai mancanegara. Anda harus punya keterampilan skill. Pengetahuan aja nggak cukup. Makanya kita punya satu program. Yuk, buat para leaders mau belajar, teman-teman karyawan profesional mau jadi leader, mau jadi trainer ya, yang bisa sharing seperti saya bagikan sampai ke negara lain. Kita punya satu program sertifikasi internasional ELT, Essentials License Trainer, yang kita adakan di tanggal 19 sampai tanggal 22 Juni. Jadi bulan depan punya waktu 1 bulan buat Anda untuk menimbang-nimbang, dan ini program yang luar biasa. Yuk join yang program ini, di mana saya akan berbagi sharing semua rahasia bagaimana caranya kita menjadi trainer keren. Ya, so buat teman-teman gimana caranya, gampang. Teleponnya adalah 0812 9805 4929. Saya ulangi lebih pelan lagi, 0812 9805 4929. Yes. oke. Thank you Mbak Audrey. Mudah-mudahan ini ya, menjadikan semangat juga buat teman-teman untuk berbagi sharing pengalaman mereka. Yes. Yes, yang pasti Smart Listeners jangan pernah berhenti belajar ya, terlebih mendengarkan Smart Emotion ataupun mengikuti ELT tadi nih, kalau Anda ingin jadi trainer yang keren, yang bisa menyebarkan bara-bara passion Ya, Anda. yang bisa ngajar di Bangkok. Betul, siapa tahu nyusul Pak Antoni ya. Yes, Thank you betul. Pak Antoni, sehat Thank selalu you dari sampai ke Bangkok. Terima Indonesia. kasih Smart Ya. Listener. Senang banget. Ini Bangkok lagi panas Pattaya? banget. Oh bukan. Oke, Bukan, kalau ini begitu kota Bangkok. Yes. oke, kota Bangkok ya. Ya. Kalau begitu kami pamit Smart Listeners, saya Audrey Joanna. Dan saya Anthony Dio Martin. Salam Salam antusias. Bye. You just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.